Raya. Ini bersama Joran, Lasi, dan Uma. Oke, sekarang kita mau baca dongeng. Siapa yang mau dengar? Kasih mau nggak? Pedagang peci kecurian. Aman-aman Pak pakai dulu. Ini buku dongeng favorit Joran. Agak jelek. Oh ya, coba ya. Rasi kan jarang dengar. Nah, coba ya, dengerin ya. Waduh. Hari sungguh panas. Matahari memancarkan sinarnya dengan kuat. Di bawah terik matahari berjalan seorang pedagang peci membawa dagangannya. Ia akan menjual peci-pecinya ke kota. Ia kelihatan lebih sekali, sedangkan jarak yang akan dia tempuh masih jauh. Tak lama kemudian, dia sampai di pinggir sebuah hutan penuh dengan pohon-pohon besar. Ini tempat terbaik bagiku untuk melepaskan lelah, pikirnya. Masuklah sepedagang peci ke dalam hutan. Ia berhenti di bawah sebatang pohon yang rindang. Kedua bakul yang berisi baju-baju yang letakkan di tanah, dan ia pun duduk di bawah pohon yang teduh itu. Wah, tuh, rupa-rupanya sepoi-sepoi dia mengantuk. Lama kemudian dia tidur nyenyak sekali. Dia tak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Hei, siapa itu? Rangkak-rangkak di pohon yang tinggi. Siapa yang meloncat-loncat dari satu dahan ke dahan lain? Siapa? Monyet, sekelompok kera. Mereka telah mengamati gerak-gerik pedagang peci itu. Itulah watak kera. Lalu, ketika melihat pedagang peci tidur dengan nyenyak, kera-kera itu pun dengan hati-hati mendekatinya. Turunlah kera-kera itu dari atas pohon. Ada yang merangkak, ada yang pakai paut, ada yang melompat-lompat, dan ada pula yang berayun-ayun dari pohon ke pohon lain. Sampailah kera-kera itu ke tempat si pedagang peci dengan hati-hati. Mereka membuka bakul yang penuh peci. Kera-kera itu mengenakan peci di kepala masing-masing. Alangkah girangnya mereka. Kasih saus nggak? Gini aja. Yang lain berlagak sebagai tuan besar. Macam-macam kelakuan hewan-hewan jenaka itu. Ada yang mematuk dirinya sebagai Pak RT, ada yang mematuk dirinya sebagai kakek-kakek. Lucu banget lah. Begitu asiknya mereka berdandan dengan pecinya sehingga lupa pedagang peci sedang mendekuk. Karena ramainya kera-kera itu bermain dengan peci, maka si pedagang jadi bangun. Lebar-lebar, mas, loh, gimana peci-peciku? Kosong. Kera itu lari. Kasihan si pedagang peci yang tak berdaya terhadap para pencuri peci-pecinya.
Dia meminta kembali barang-barangnya. Dia panggil kera-kera itu. Kembalikan peciku. Kembalikan, tolong. Kera-kera jahit itu malah meniru. Pedagang peci kesal. Dia marah. Sentak kera-keranya. Dia suka pedagang peci. Dia melalak matanya. Kera-kera itu melakukan hal yang sama. Ia memaki-maki, kera-kera itu pun meniru lagi. Wah, menyebalkan sekali. Besar hati si pedagang peci, habis kesabarannya meluap-luap. Kera-kera jahil. Kembalikan segera peci-peciku. Tangkap kera jahil itu turut mengadik-adik sambil menunjuk-nunjuk ke arah pedagang peci. Ikutin pedagang peci yang malang. Dia hampir putus asa melihat kera-kera yang lincah itu mengikutinya. Lalu, ya betul mereka terus ketika dia pusing, kera-kera itu pun ikut-ikutan garu-garu kepalanya. Aha. Semua yang kulakukan ditiru oleh kera-kera itu. Aku harus cari akal. Nyanyi dan bersih. Cici, sini Cici, baca Cici. Si pedagang masih terus menari. Dijinjingnya ujung sarung sambil menyentuh peci. Dengan telunjuknya kera-kera itu menjinjing ekor-ekornya sambil menyentuh peci mereka. Ikut-ikutin gimana coba? Tiba-tiba dengan cepat si pedagang membanting pecinya. Kerangkanya ikut banting. Wah, pecinya jatuh semua. Pedagang pecinya cepat-cepat. Hahaha, kena kalian. Masukkan kembali ke dalam bakul dagangan. Hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada satu pun yang kurang. Untunglah masih lengkap. Lega hati si pedagang peci. Disusunlah kembali peci-peci itu ke dalam bakul. Disandarnya pukulan ke atas bahunya. Dan dengan langkah yang riang gembira ia melangkah keluar hutan. Berjalan menuju kota dan kera-kera yang jahil itu karena tidak banyak akal, mereka telah kehilangan apa yang dikira sudah dimiliki. Kera-kera itu bingung. Selesai. Itu buku ciptaan Pak Suyadi. Dia yang bikin film si Unyil. Selesai. Nah, silakan. Selesai. Dadah. Dadah. Masih bobo ya. Kok itu jangan pegang